Bab 37 Terobosan ganda menghancurkan. Di ruangan tertentu, mata Qiyue sepenuhnya merah saat dia menghancurkan semua yang dia bisa dapatkan. Sudah lama kemudian sebelum akhirnya dia berhenti, terengah-engah dengan wajah bengkok yang mengancam ekstrim. Qiyue dengan keras meninju lubang di meja saat dia menggeram gigi yang terkikis. Zhou Yuan. Di sampingnya, Liu Xi menunggu sampai dia selesai ventilasi sebelum mendekat saat dia menghibur. Qiyue, tidak perlu marah. Zhou Yuan beruntung kali ini. Jika itu pertarungan nyata, dia tidak akan cocok untukmu. Dia hanya mengandalkan pencapaiannya yang kecil di dalam roh. Rahang Qiyue mengepal. Tentu saja dia tahu bahwa Zhou Yuan tidak akan menjadi apa-apa dalam pertarungan sungguhan. Tapi dia akhirnya kalah taruhan. Selain itu, dia telah kehilangan dengan cara yang tidak sedap dipandang di depan semua siswa Institut Zhou besar. Mudah dibayangkan bagaimana popularitas dan ketenarannya di institut akan hancur setelah perselingkuhan ini. Terutama ketika dia telah kehilangan 3 dari 4 jam pelatihan air terjun Jade Spirit yang dimiliki kelas B. Orang bisa dengan mudah membayangkan bagaimana siswa kelas B mungkin tidak berani mengatakan apapun secara terbuka, tetapi pasti akan menyalahkannya dalam hati mereka. Ketika dia mengingat tatapan itu, Qiyue yang sombong merasa sangat sedih sehingga dia hampir muntah seteguk darah. Liu Xi berkata, ujian peringkat kelas semakin dekat. Selama ujian peringkat kelas, Anda secara terbuka akan mengalahkannya dan membiarkannya tahu persis seberapa besar jarak antara Anda berdua. Ketika itu terjadi, Anda akan mengambil semuanya kembali. Qiyue menarik napas dalam-dalam, menekan amarah di hatinya saat dia perlahan mengangguk dan berkata, jangan khawatir, aku akan memastikan bahwa dia mengembalikan semuanya kepadaku dalam ujian peringkat kelas. Namun, ada sesuatu yang sangat aneh tentang bocah itu jadi aku tidak bisa bersantai. Saya perlu menggandakan pelatihan saya dan memastikan bahwa ia bahkan tidak akan memiliki kesempatan sedikitpun untuk membuat kembali. Liu Xi mengangguk, merasa puas dengan kata-kata Qiyue. Pada akhirnya, dia tidak membiarkan kemarahannya membanjiri rasionalitasnya dan malah mulai memandang Zhou Yuan sebagai saingan. Dia percaya bahwa dengan bakat Qiyue, selama dia tidak lagi memandang rendah Zhou Yuan seperti sebelumnya, tidak mungkin bagi yang terakhir untuk bersaing dengan Qiyue. Orang yang paling mempesona dalam ujian peringkat kelas akhir tahun adalah Qiyue. Selain itu, dia tidak salah menyebut Zhou Yuan katak saat itu. Tinju Qiyue berangsur-angsur mengendur saat matanya sedikit menyipit, berkedip-kedip jahat. Zhou Yuan, Anda sebaiknya mengingat ini, 10 hari berikutnya sangat baik untuk anggota kelas A waktu mereka harus berlatih di air terjun Jade Spirit telah meningkat dari 6 menjadi 8 jam, memungkinkan tingkat pembukaan saluran banyak siswa meningkat dan beberapa bahkan berusaha untuk membuka blokir saluran mereka berikutnya. Para siswa yang sebelumnya tinggi dan perkasa dari kelas B dengan cepat membuat diri mereka langka setiap kali mereka melihat seorang siswa kelas A dan tidak lagi mengejek yang terakhir. Ini membuat anggota kelas A merasa agak riang. Adapun siswa dari kelas lain, mereka sangat ramah kepada siswa kelas A karena tindakan Zhou Yuan. Untuk sesaat, moral anggota kelas A melonjak dan mereka dengan tulus mengagumi Zhou Yuan dalam hati mereka sedikit lebih daripada sebelumnya. Gemuruh, di air terjun Jade Spirit, mata Zhou Yuan tertutup saat dia membiarkan air yang tak terbatas membasuh dirinya. Sementara itu, untaian energi kuarsa terus-menerus diserap oleh tubuhnya. Sementara Zhou Yuan diam-diam berlatih, dia tiba-tiba mendengar sorakan dari tepi danau. Wow, Youwei, kamu benar-benar terlalu hebat, Anda telah membuka blokir saluran meridian kelima Anda dengan begitu cepat. Zhou Yuan agak kaget ketika mendengar ini, dia membuka matanya dan melihat melalui tirai air dan hampir tidak bisa melihat sosok Su Youwei dikelilingi oleh banyak siswa kelas A di tepi danau. Oh, Su Youwei telah membuka blokir saluran meridian kelimanya, itu sangat cepat. Zhou Yuan tidak bisa menahan diri untuk tidak kagum. Bakat Su Youwei memang luar biasa. Fakta bahwa prestasinya begitu luar biasa bahkan tanpa banyak sumber daya kultivasi benar-benar menakjubkan. Kerja bagus, Youwei, benar-benar dilakukan dengan sangat baik. Di sisi danau, Chu Tianyang tersenyum ketika dia melihat Su Youwei dengan ekspresi gembira. Dengan ini, kelas A mereka sekarang memiliki 3 siswa saluran 5. Su Youwei tersenyum tipis. Mata cantiknya memandang ke arah air terjun Jade Spirit dan melihat siluet yang akrab memberinya jempol. Senyum di bibirnya semakin lebar, membuatnya semakin menarik dan mempesona. Youwei bahkan telah membuka saluran kelimanya. Aku tidak bisa ketinggalan terlalu jauh, untungnya, saya hampir sampai. Zhou Yuan dengan sangat cepat menenangkan hatinya saat inderanya mengintip ke dalam tubuhnya. Saluran meridian keempat telah tumbuh semakin longgar selama beberapa hari terakhir pelatihan dan dia sangat dekat untuk benar-benar terblokir. Mata Zhou Yuan perlahan tertutup sekali lagi ketika ia mulai meningkatkan tingkat penyerapan energi kuarsa. Ini berlangsung selama 2 jam penuh. Matahari berangsur-angsur terbenam, memancarkan sinar cahaya pada air terjun Jade Spirit, membuatnya menjadi merah agak gelap. Di dalam air terjun, sosok Zhou Yuan mulai bergetar pada saat ini sementara dia dengan erat mengertakkan giginya seolah-olah menanggung rasa sakit yang luar biasa. Di dalam tubuhnya,
Gelombang energi kuarsa tanpa ampun menyerbu ke sepotong terakhir penyumbatan di saluran meridian keempatnya di bawah bimbingan Zhou Yuan. Pop, suara kecil terdengar. Hampir segera setelah itu, mata Zhou Yuan tiba-tiba terbuka ketika Genesis Qi di sekitarnya melonjak dan menuangkan ke tubuhnya. Kekel krek, Genesis Qi bergemuruh dan darah serta dagingnya tampak mendidih sementara getaran samar dipancarkan dari tulang belulangnya. Seperti seperangkat petasan, kualitas tubuh Zhou Yuan melonjak sekali lagi ketika gelombang Genesis Qi menyapuinya. Gelombang panas mengalir di 4 anggota tubuhnya dan kerangka. Saluran meridian keempat akhirnya terblokir, helaian kejadian Qi berputar di permukaan tubuh Zhou Yuan, bahkan menghentikan air deras yang menyentuhnya. Senyum ceria muncul dari sudut bibirnya saat dia merasakan peningkatan tajam kekuatan di tubuhnya. Setelah lebih dari sebulan penuh latihan yang sulit, saluran meridian keempatnya sekarang terbuka. Zhou Yuan bergumam pada dirinya sendiri, dengan saluran meridian keempat saya diblokir, saya tidak perlu lagi takut bentrokan langsung terhadap Qi Yue. Namun, paling tidak, Qi Yue pasti akan mencapai saluran ketujuh dengan ujian peringkat kelas akhir tahun. Dengan demikian, saluran keempat masih belum cukup untuk mengambil tempat pertama. Saat ini dia akhirnya mulai mengejar Qi Yue, tapi Zhou Yuan masih belum benar-benar yakin mengalahkan Qi Yue dengan nyaman di ujian peringkat kelas. Bagaimanapun, Qi Yue tidak stagnan sementara Zhou Yuan tumbuh lebih kuat, dan sangat mungkin bahwa mantan akan segera membuka blokir saluran meridian ketujuh. Namun, apa yang membuat Zhou Yuan merasa agak bermasalah adalah karena saluran meridian keempatnya diblokir, efektivitas air terjun jade spirit semakin memburuk. Seharusnya karena tubuhnya telah menyerap terlalu banyak energi kuarsa dan sekarang menjadi agak tahan terhadapnya. Karena itu, kemungkinan dia tidak bisa mengandalkan air terjun jade spirit untuk membuka saluran meridian kelimanya. Zhou Yuan agak jengkel saat dia memijat kepalanya dan bergumam pada dirinya sendiri. Sepertinya aku harus menemukan metode lain, atau yang lain. Aku takut bahwa saluran meridian kelimaku tidak akan terbuka ketika ujian peringkat kelas tiba. Bab 38 Pegunungan Black Forest. Matahari terbit ke langit, sinarnya menyelimuti seluruh istana kerajaan Zhou Agung. Tidak buruk, seperti yang diharapkan dari naga suci klan Zhou kami. Dalam waktu sesingkat ini, kau sudah membuka saluran meridian keempatmu. Zhou Yuan meneguk abis isi mangkuknya, lalu merasakan panas yang perlahan meningkat di dalam tubuhnya. Ia menjilat bibirnya sambil mengambil semangkuk beras kristal misterius dan menyantapnya bersama hidangan daging Genesis Beast yang telah disiapkan dengan cermat. Seiring meningkatnya kualitas tubuhnya, daging Genesis Beast yang lebih bergizi pun ditambahkan ke dalam makanannya untuk menggantikan energi yang terkuras selama latihan harian. Setelah menghabiskan seluruh makanannya, Zhou Yuan akhirnya tersenyum ke arah Zhou Qing. Namun tak lama kemudian, ia menggelengkan kepala dengan sedikit penyesalan. Sayangnya, efektivitas air terjun jade spirit semakin menurun. Aku harus memikirkan metode lain untuk membuka saluran meridian kelimaku dengan cepat. Kesulitan membuka salurannya jauh lebih besar dibandingkan orang biasa. Metode konvensional akan memakan waktu terlalu lama, sesuatu yang jelas tidak mampu ia tanggung. Ekspresi berpikir muncul di wajah Zhou Qing. Pada titik ini, ia sudah memahami bahwa proses Zhou Yuan memang jauh lebih sulit, mengingat ini adalah kali kedua ia membuka saluran meridiannya. Di samping mereka, Yao Yao yang sejak tadi makan dengan tenang tiba-tiba berkata, aku punya ide untuk mempercepat pembukaan saluranmu. Hah, Zhou Yuan dan Zhou Qing menoleh bersamaan, jelas terkejut. Menghadapi tatapan mereka, ekspresi Yao Yao tetap datar saat ia menjelaskan, aku tahu sebuah genesis rune bernama rune pembuka saluran 36 binatang. Dengan menggunakan darah dari 36 jenis genesis beast tingkat 1 sebagai jangkar, rune ini dapat ditorehkan pada tubuh seseorang. Rune tersebut memungkinkan peminjamnya memanfaatkan energi buas dalam darah Genesis Beast untuk membuka saluran meridiannya. Ia berhenti sejenak sebelum melanjutkan, namun, metode ini cukup berbahaya. Jika kehendak seseorang tidak cukup kuat, energi buas dalam darah Genesis Beast bisa mengacaukan pikirannya. Dengan kata lain, orang tersebut bisa berubah menjadi sosok bodoh tanpa kesadaran diri. Begitu kata-kata itu terucap, ekspresi Zhou Qing dan Qin Yu sedikit berubah. Sebaliknya, mata Zhou Yuan justru berbinar penuh kegembiraan. Ia sangat percaya pada keteguhan tekadnya. Lagi pula, ia bahkan mampu bertahan dari siksaan racun kebencian naga. Tak ada alasan baginya untuk takut pada kebuasan Genesis Beast tingkat 1. Tanpa ragu, Zhou Yuan berkata, Kakak Yao Yao, kita gunakan rune pembuka saluran 36 binatang itu. Qin Yu hendak berkata sesuatu, namun Zhou Yuan lebih dulu tersenyum padanya. Jangan khawatir, Ibu, aku akan baik-baik saja. Mendengar itu, Qin Yu hanya bisa mengangguk pelan. Zhou Qing pun ikut mengangguk. Aku tidak akan menghentikanmu karena tekadmu sudah bulat. Aku akan menyuruh orang mengumpulkan darah segar dari 36 Genesis Beast tingkat 1. Ia merasa sangat puas melihat keteguhan hati Zhou Yuan. Bagaimanapun, jalan kultivasi penuh dengan kesulitan.
tanpa keberanian dan dorongan kuat, seseorang tak akan bisa melangkah jauh. Namun Yao Yao menggelengkan kepala, lebih baik biarkan dia mengumpulkan darah itu sendiri. Dia hampir tidak memiliki pengalaman tempur nyata dan kesadaran bertarungnya masih lemah. Jika terus seperti ini, dia hanya akan menjadi kultivator yang mengandalkan kekuatan kasar. Zhou Yuan terdiam. Tak lama kemudian, cahaya pengertian muncul di matanya. Yao Yao benar, pengalaman tempurnya terlalu minim. Inilah sebabnya ia kesulitan membuat kemajuan pada Dragon Tablet Hand dan tetap gagal menguasai teknik tingkat kedua. Jika keadaan ini terus berlanjut, bahkan dengan kekuatan yang lebih besar, ia bisa saja menemui kegagalan fatal dalam pertarungan hidup dan mati yang sesungguhnya. Dengan tekad baru, Zhou Yuan menoleh ke Zhou King. Ayah, aku ingin menghabiskan waktu di pegunungan Black Forest. Pegunungan Black Forest terletak di sekitar kota Zhou Agung. Tak terhitung Genesis Beast hidup di sana, menjadikannya wilayah yang berbahaya. Namun justru karena itu, kemampuan bertarung sangat penting untuk bertahan hidup di sana. Zhou King terdiam sejenak sebelum akhirnya mengangguk. Bagus, tanpa mengalami pertarungan hidup dan mati, seseorang memang akan tampak belum dewasa. Kau boleh pergi, tapi aku akan menyuruh Lu Tiesan mengikutimu bersama beberapa orang. Mereka tidak akan ikut campur, hanya memastikan keselamatanmu. Lu Tiesan adalah kapten penjaga kekaisaran, seorang ahli tingkat gerbang surgawi yang sangat dipercaya Zhou King. Zhou Yuan memahami bahwa ayahnya tak akan berubah pikiran, ia pun mengangguk. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali, Zhou Yuan dan Yao Yao tiba di gerbang istana. Di sana berdiri seorang pria tinggi besar seperti menara besi, tubuhnya kecoklatan dan berotot. Yang mulia, wajah pria itu dingin dan tanpa ekspresi, seperti bongkahan es, aura berdarah yang samar memancar dari tubuhnya, tanda jelas seorang veteran medan perang, dialah Lu Tiesan. Kami akan merepotkan Kapten Lu, mari berangkat, ujar Zhou Yuan sambil tersenyum tipis. Lu Tiesan mengangguk, dengan satu lambaian tangan, selusin prajurit bertubuh kekar segera mendekat dan mengawal Zhou Yuan serta Yao Yao meninggalkan istana. Pegunungan Black Forest berjarak sekitar 6 mil dari kota. Rangkaian pegunungan luas itu dipenuhi Genesis Beast dan berbagai harta alam, menjadikannya lokasi populer bagi para Master Genesis yang berharap mengubah nasib. Rombongan Zhou Yuan terus melaju hingga menempuh sekitar 15 mil ke dalam pegunungan. Ini masih wilayah terluar, tempat Genesis Beast tingkat 1 mendominasi. Mereka mendirikan 2 tenda di sebuah lembah sebelum Lu Tiesan dan pasukannya mundur, meninggalkan Zhou Yuan dan Yao Yao untuk berlatih. Zhou Yuan menarik napas dalam-dalam, menatap hutan gelap sambil mencium aroma darah samar di udara. Tangannya perlahan menggenggam sikat surgawi Yuan di pinggangnya. Ia tahu, masa pelatihannya akan dimulai di sini. Qi Manor di sebuah ruangan, tatapan Qi Yue dingin saat ia menatap pria parubaya di hadapannya. Zhou Yuan pergi ke pegunungan Black Forest. Benar, Lu Tiesan mengawalnya. Sepertinya dia berencana berlatih di sana, jawab Qiling, kepala pelayan Qi Manor. Qi Yue tertawa dingin. Jika kau tinggal di kota, aku tak bisa berbuat apa-apa, tapi kau justru masuk ke sarang bahaya. Qiling mengerutkan kening. Apakah Tuan Muda kedua berniat bertindak? Jika ketahuan, klan kerajaan pasti membalas. Qi Yue tersenyum tipis. Karena itu, rencananya harus sempurna. Aku tak berniat membunuhnya, cukup membuatnya setengah mati. Ia lalu menjelaskan rencananya dengan suara dingin dan penuh perhitungan. Qiling terdiam sejenak sebelum tersenyum licik, rencana yang sangat matang. Qi Yue menatap ke arah pegunungan Black Forest, sorot matanya penuh racun. Zhou Yuan, karena kau mempermalukanku di Institut Zhou Agung, aku akan mengambil setengah nyawamu. Asteris bab 39 Encounter musuh asteris pohon-pohon tinggi menjulang di dalam hutan yang suram. Daun-daun kuning kering menutupi tanah, sementara bayangan samar sesekali melintas di balik dedaunan lebat. Tempat ini dipenuhi bahaya. Di sebuah celah hutan, tubuh Zhou Yuan merendah dalam posisi siaga, tatapannya terkunci lurus ke depan, ke arah seekor binatang malam berwarna hitam pekat dengan tanduk perak yang memantulkan cahaya dingin. Itu adalah Asteris Silverhorn Beast Asteris, Genesis Beast tingkat 1. Menggeram, tubuh Silverhorn Beast merendah, lalu dalam sekejap melesat maju bagaikan bayangan, bau darah yang menyengat langsung menyeruak saat ia menerkam Zhou Yuan. Langkah naga, Zhou Yuan tak berani ceroboh, kakinya berpijak miring, tubuhnya bergerak menyamping dan menjadi buram. Cakar tajam Silverhorn Beast menyerempet kulit pipi Zhou Yuan, meninggalkan rasa dingin yang menusuk. Tangan Zhou Yuan mengepal, Genesis Qi berputar di sekeliling tinjunya sebelum ia menghantam keras punggung Silverhorn Beast. Gedebuk, binatang itu melolong kesakitan dan terhempas ke tanah, menciptakan kawah kecil. Namun tepat saat tubuhnya menyentuh tanah, ekornya mencambuk seperti besi dan menghantam lengan Zhou Yuan. Tubuh Zhou Yuan terlempar ke belakang, ia baru berhasil menstabilkan diri setelah mundur belasan langkah. Mengabaikan rasa panas yang membakar di lengannya,
Zhou Yuan kembali menerjang, Genesis Ki di tubuhnya melonjak, mengalir melalui saluran meridian dan berkumpul di telapak tangannya. Asteris Dragon Tablet Hand, hancurkan gunung, Asteris, teriakan rendah disertai desingan angin, diikuti dentuman sonik. Bang, sebelum Silverhorn Beast sempat bangkit, telapak tangan Zhou Yuan telah menghantam kepalanya, tengkorak keras binatang itu hancur, tubuhnya roboh ke tanah dengan bunyi berat. Zhou Yuan menghela napas panjang saat ketegangan di tubuhnya akhirnya mereda. Namun pada saat itu juga, bayangan gelap tiba-tiba menerobos keluar dari balik pepohonan di belakangnya, taring tajam berkilau dingin, langsung mengarah ke tenggorokannya. Bentuk bela diri, cahaya melonjak di tangan Zhou Yuan, Asteris sikat surgawi Yuan Asteris muncul seketika, bulu kuas seputih salju menyatu seperti ujung tombak berbentuk bunga lotus, dipenuhi Genesis Ki yang berputar ganas. Dengan suara desir, kuas itu menembus udara, menusuk bayangan tersebut melalui mulutnya dan memakunya ke batang pohon. Zhou Yuan mengangkat kepala, seekor ular hitam tebal terpaku di batang pohon, darah segar mengalir deras. Itu adalah Asteris Shadow Python Asteris, Genesis Beast tingkat 1. Masih berani menyergapku? Zhou Yuan menyeringai. Di awal perjalanannya, makhluk ini sempat membuatnya menderita. Jika roh Zhou Yuan belum mencapai tahap ilusi dan memberinya indera tajam, ia mungkin sudah menjadi santapan Shadow Python. Zhou Yuan menarik kembali Heavenly Yuan Brush dan mengubahnya ke bentuk budayanya sebelum menyelipkannya ke ikat pinggang. Ia lalu mengangkat mayat Silverhorn Beast dan Shadow Python, berjalan keluar dari hutan. Beberapa belas menit kemudian, ia tiba di sebuah lembah. Yao Yao duduk di atas batu di tepi sungai kecil. Kaki telanjangnya mencelup ke dalam air yang dingin sementara tangannya bermain-main dengan aliran sungai. Di dekatnya, Tuntun berlari bola-bali menangkap ikan. Setelah mendengar langkah kaki, Yao Yao menoleh. Lumayan, setidaknya kali ini kamu tidak terluka. Zhou Yuan meletakkan dua mayat Genesis Beast di tanah, tersenyum pahit. Ini sudah hari kelima di pegunungan Black Forest, dan ia baru benar-benar mulai terbiasa dengan pertempuran hidup dan mati. Pada hari pertama, ia bahkan hampir kehilangan nyawa. Luka cakar di dadanya begitu dalam hingga tulangnya terlihat. Saat itulah ia benar-benar memahami perbedaan antara latihan dan pertarungan sesungguhnya. Genesis Beast adalah makhluk yang bertahan hidup melalui darah dan kekejaman. Jika ia memperlakukan mereka seperti ternak, ia tak akan pernah keluar hidup-hidup dari pegunungan ini. Meski berbahaya, beberapa hari terakhir membawa perubahan besar. Aura Zhou Yuan kini lebih tajam. Saat bertarung, ia tak lagi tampak seperti sarjana lemah, melainkan seorang pejuang sejati. Yao Yao melemparkan dua botol kecil, kumpulkan darah jantungnya. Di sanalah energi buas paling kuat. Zhou Yuan mengangguk dan dengan cekatan mengumpulkan darah jantung kedua Genesis Beast. Sampai sekarang, kamu sudah membunuh 15 Genesis Beast. Masih tersisa 21 lagi, ujar Yao Yao. Zhou Yuan mengangguk, mengumpulkan 36 jenis Genesis Beast tingkat 1 memang membutuhkan waktu. Namun ia tak terburu-buru, setiap hari di sini mengasah tubuh dan pikirannya. Ia yakin, Zhou Yuan sebelum memasuki pegunungan Black Forest tak akan mampu menandinginya sekarang. Sementara itu, di Asteris kota Zhou Agung Asteris, keadaan sedang gaduh. Ki Manor dirampok dan dikabarkan kehilangan barang yang sangat berharga. Seluruh manor jungkir balik, pencarian meluas hingga ke seluruh kota. Namun bagi kebanyakan orang, itu hanya tontonan. Pada hari kedua setelah perampokan, Qiling memimpin sekelompok orang meninggalkan kota, menuju pegunungan Black Forest. Ia berdiri di pintu masuk pegunungan, menatap ke kejauhan dengan sorot mata elang. Target sudah didekati, lapor seseorang. Qiling mengangguk, buat kekacauan besar, kita akan menuju lokasi Lu Tiesan. Di sebuah lokasi lain, Lu Tiesan tiba-tiba membuka mata. Siapa di sana? Hehe, tenang saja, saudara Lu, ini aku. Qiling muncul dari balik hutan, diikuti anak buahnya. Meskipun tampak santai, Lu Tiesan tetap waspada dan diam-diam memerintahkan dua penjaga untuk melindungi Zhou Yuan. Qiling tersenyum samar, tangannya di belakang punggung memberi isyarat halus ke arah kegelapan. Di lembah, Yao Yao duduk tenang dengan Tuntun di pangkuannya, angin lembut berembus, menciptakan pemandangan bak lukisan. Mengom, Tuntun tiba-tiba membuka mata, menggeram ke arah kegelapan. Hehe, siapa sangka aku akan menemukan gadis secantik ini di pegunungan. Dua sosok muncul, salah satunya bertato di wajah, matanya dipenuhi nafsu keji. Ia memerintahkan rekannya, Luotong, urus bocah itu, yang ini milikku. Setelah Luotong pergi, pria bertato melangkah mendekat, Yao Yao hanya berkata pelan, Tuntun, dalam sekejap, tubuh kecil di pangkuannya berubah, bulu surut, sisik merah menyelimuti tubuhnya, aura mengerikan menjulang ke langit, senyum pria bertato membeku. Hewan kecil yang tampak lucu itu telah berubah menjadi makhluk buas yang menakutkan.